Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali lagi belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 8 MTS. Ya, materi kita adalah bab yang keempat, penguasa besar dan ilmuwan Islam masa Daulah Ayyubiyah. Namun pada kesempatan ini Pak Guru hanya menyampaikan ilmuwan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah karena penguasa besar Daulah Ayyubiyah sudah Pak Guru terangkan dalam video sebelumnya. Oke anak-anak ya. Oke baik anak-anak, kita langsung masuk ke peta konsep. Kalian perhatikan ada ilmuwan Islam dinasti Ayyubiyah. Nanti kita akan pelajari biografi, peranan dan karya-karya mereka. Oke, kalian perhatikan dan amati gambar berikut. Ini adalah ilustrasi para ilmuwan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah yang sedang belajar, mengkaji, meneliti, serta mengamalkan ilmu agama dan ilmu umum tentunya. Baik anak-anak, siapa saja mereka? Yang pertama adalah As-Suhrawardi Al-Maktul, ya, ilmuwan teosofis. Biografi singkatnya, nama lengkapnya adalah Abu Al-Futuh Yahya bin Habas bin Amirak. Nah, beliau lahir di di sebuah kampung di kawasan Jibal, Iran Barat. Nah, adapun Al-Maktul ini adalah merupakan gelar dari As-Suhrawardi di antara beberapa gelar yang lain. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Ini biografi singkat As-Suhrawardi Al-Maktul. Nah, As-Suhrawardi Al-Maktul ini juga melakukan banyak perjalanan keilmuan ya untuk menuntut ilmu. Nah, ini perjalanan ia pernah pergi ke Maroko di kawasan Azerbaijan. Nah, di kota ini As-Suhrawardi belajar filsafat, hukum dan teologi kepada Majz al-Din al-Jili. Juga pernah memperdalam filsafat kepada Fakhr al-Din al-Mardini. Nah, selanjutnya ke Isfahan, Iran Tengah dan belajar logika kepada Zahir al-Din al-Qori. Ya, jadi perjalanan beliau itu sungguh panjang ya untuk mencapai tingkat keilmuan yang matang tentunya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya ajaran Torekot. Nah, As-Suhrawardi meliputi ma'rifat yaitu mengenal Allah, fakir yaitu tidak memiliki harta ya atau zuhud. Kemudian tawakul ini artinya tawakal, percaya segala urusan kepada Allah yang maha mutlak. Kemudian mahabbah artinya adalah cinta kepada Allah, serta fana dan baqo. Nah, fana ini rusak, baqo ini kekal. Jadi Allah yang maha kekal. Bisa dipahami ya. Pemikiran teosofis Suhrawardi apa saja? Ayo kita perhatikan. Pemikiran teosofis Suhrawardi disebut konsep cahaya atau iluminasi ya. Isyraqiyah. Proses iluminasi cahaya-cahaya Suhrawardi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Yang kalian perhatikan ini. Dimulai dari Nur Al-Anwar yang merupakan sumber dari segala cahaya yang ada. Ia maha sempurna, mandiri, esa sehingga tidak ada satupun yang menyerupainya. Ia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu itu ya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya anak-anak ya. Ini adalah pemikiran teosofis Suhrawardi. Kemudian karya Suhrawardi Al-Maktul diantaranya kitab Al-Tawihat, Al-Lauhiyat, Al-Ashkhiyat. Nih ya. Nih kalian bisa membaca nih ya. Kemudian Al-Muqawamat dan Hikmah Al-Isyraq yang membahas aliran
Patekik, ya, membahas aliran Paripatekik. Kemudian Al-Lamahat, Hayakil, An-Nur, dan Risalah fi Al-Isyraq yang membahas filsafat yang disusun secara singkat dengan bahasa yang mudah difahami. Ya, jadi ini adalah beberapa karya dari As-Suhrawardi Al-Maqtul. Nah, silakan kalian cermati, kalian baca dengan seksama, ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya yang kedua adalah Ibnu Al-Adim. Nah, merupakan sejarawan masyhur. Nama lengkapnya adalah Kamaluddin Abu Al-Qasim Umar bin Ahmad bin Haibatullah bin Abi Jarodah Al-Aqil. Berasal dari Bani Jarodah yang berimigrasi dari Basrah ke Aleppo karena wabah penyakit. Ini biografi singkat Al-Adim. Nah, di antara karya-karya besar Al-Adim di antaranya adalah ya Zubdah Al-Halab min Tarikh Halaba, Bukhyah Al-Talib fi Tarikh Halaba, tentang sejarah Aleppo, ya, atau Halaba yang disusun secara alfabetik, terdiri dari 40 juz atau 10 jilid. Ini karya Al-Adim. Selanjutnya siapa? Ada Al-Bushiri, sastrawan penulis qasidah burdah. Mungkin di antara kalian sudah ada yang kenal, ya. Nah, nama lengkapnya adalah Syarifuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Hasan Haji, ya, Al-Bushiri. Lahir pada tahun 1212 Masehi di Maroko. Al-Bushiri adalah seorang sufi besar, pengikut thariqat Syadziliyah, dan menjadi salah satu murid Sultanul Aulia Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Luar biasa. Ini adalah Imam Al-Bushiri, pengarang kitab Burdah. Kalian perhatikan, Al-Bushiri dikenal sebagai orang yang warok atau takut dosa. Pernah suatu ketika ia akan diangkat menjadi pegawai pemerintah kerajaan Mesir. Akan tetapi melihat perilaku pegawai kerajaan membuatnya menolak. Ya, karena ini adalah merupakan orang yang sangat takut dosa, ya, Imam Al-Bushiri. Baik, bisa dipahami ya sampai di sini anak-anak, ya. Kita lanjutkan. Al-Bushiri lebih menonjol dalam bidang sastra dengan hasil karyanya yang terkenal yaitu qasidah burdah yang diciptakan pada abad 7 Hijriah dan dibaca dalam berbagai acara. Qasidah burdah adalah mutiara syair kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puisi pujian Al-Bushiri kepada Nabi tidak terbatas pada sifat dan kualitas pribadi Nabi, tetapi mengungkapkan kelebihan Nabi yang utama yaitu mukjizat Al-Quran. Jadi qasidah burdah ini berisi puji-pujian, ya, atau sanjungan Al-Bushiri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebatas kualitas pribadi, tapi lebih juga ke mukjizat Al-Quran. Bisa dipahami anak-anak? Oke, anak-anak. Al-Bushiri sebenarnya tak hanya terkenal dengan karya burdahnya. Ia juga dikenal sebagai seorang ahli fikih, ilmu kalam, dan ahli tasawuf. Yang keempat adalah Abdul Latif Al-Baghdadi, ahli ilmu mantik, yaitu seorang ulama berpengaruh yang menginspirasi ulama Al-Azhar. Ya, pada masa dinasti Ayyubiyah itu berdiri Universitas Al-Azhar. Salah satu guru besar Al-Azhar adalah Abdul Latif Al-Baghdadi. Dia adalah seorang ahli ilmuwan mantik, bayan, hadis, fikih, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu lainnya, sekaligus sebagai tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan dan penyebaran madhab Sunni di Mesir. Ini adalah Syekh Abdul Latif Al-Baghdadi.
Kemudian ada Abu Abdullah Al-Qudai, ahli fikih. Ya, ahli fikih, hadis dan sejarah. Berbagai karya besarnya diantaranya adalah Asyihab tentang bintang, Sanadus Sihah, perawi hadis-hadis sahih, Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, budi pekerti Imam Syafi'i, dan beberapa karya-karya besar yang lainnya. Ini adalah Abu Abdullah Al-Qudai, seorang ahli fikih pada masa Daulah Ayyubiyah. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Silahkan kalian cermati, kalau perlu kalian catat ya hal-hal yang penting dari pembahasan kita kali ini. Kemudian selain mereka ada banyak juga ilmuwan-ilmuwan muslim yang populer, yang berkontribusi besar pada perkembangan keilmuan dinasti Ayyubiyah. Di antaranya adalah Abu Abdullah Muhammad Al-Idris, seorang ahli geografi, Ad-Dawuni, seorang ahli botani. Kemudian Syamsuddin Khalikan, seorang ahli sejarah yang mengarang kitab Wafiyatal Ayan. Kemudian Abu Qasim Al-Manfalubi, ya, sok ulama ahli dalam bidang ilmu fikih juga. Kemudian ada Al-Hufi, ya, ini adalah ulama ahli dalam bidang bahasa Arab. Dan Abu Abdullah Muhammad bin Barokat, ada ulama ahli nahwu, ya, atau gramatika bahasa Arab, dan juga ahli tafsir Al-Quran. Ini adalah beberapa ulama atau ilmuwan muslim pada masa dinasti Ayyubiyah. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik, sebelum kita masuk ke evaluasi ya Pak Kari, garis bawahi sedikit bahwasanya para ulama dalam bidang keilmuannya masing-masing ini memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi perkembangan dinasti Ayyubiyah, dan karya-karyanya masih bisa kita simak dan bisa kita pelajari sampai sekarang tentunya. Nah, selanjutnya setelah Pak Guru sampaikan materinya, silahkan coba kalian kerjakan latihan soal-soal berikut. Yang pertama, jelaskan peranan ilmuwan Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang kedua, sebutkan 3 karya dari Suhrawati Al-Maktul. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Qasidah Burdah, karya Imam Al-Bushiri. Kemudian yang keempat, jelaskan biografi singkat Abdul Latif Al-Baghdadi. Dan yang kelima, siapakah ilmuwan ahli sejarah yang muncul pada masa dinasti Ayyubiyah. Oke anak-anak, silakan kalian catat boleh pertanyaannya, kemudian nanti kalian kerjakan. Semoga dengan mengerjakan soal ini kalian akan semakin paham terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Kalau masih belum paham, silahkan kalian bisa putar lagi videonya dan bisa dibantu dengan cara membaca referensi di buku-buku sejarah yang kalian punyai. Oke? Terima kasih ya untuk perhatian kalian hari ini. Demikian pembahasan materi kita mengenai ilmuwan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.